Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadani wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita di subuh hari ini akan kajian kitab. Walhamdulillah, ini harapan anak kita tuh karena rutin Mbak ya, insyaallah anak bisa kesini walhamdulillah beberapa kali, dan insyaallah tiap bulan juga anak kesini. Jadi walhamdulillah panitia juga minta dan anak sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada permintaan ini. Insyaallah kita akan kajian kitab. Dan kitab ini Pak, masyaallah alhamdulillah, kitab Mausu'ah Al-Aqadiyah, ensiklopedia akidah Islam. Yang mana kitab ini secara di Google pun ada gitu. Tapi dia dalam bentuk situs. Di Syamilah juga ada, PDF-nya juga ada, tapi pakai bahasa Arab. Tidak ada yang pakai bahasa Indonesia gitu, pakai bahasa Arab semuanya, dan itu lumayan tebal bukunya. Kitab itu lumayan tebal, Al-Mausu'ah Al-Aqadiyah, ensiklopedia akidah Islam, itu tebal sekali. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala ana ada istilahnya optimis besar itu bakal bisa selesai insyaallah. Kalau selesai walhamdulillah ya selesai, kalau Allah sudah takdirkan seperti itu. Ya bertahun-tahun ya mungkin bertahun-tahun, tapi harapan ana ini dibahas. Karena ini memang runut dan itu istilah sistematis dan betul-betul lengkap dengan semua dalil-dalil yang ada. Jadi penting bagi kita selaku berusaha untuk memegang akidah ahlu sunnah wal jamaah di atas manhaj salaful ummah, kita usahakan untuk tahu akidah kita sendiri. Dan bukan cuma akidah kita sendiri, hatta kita akan mengetahui akidah dari firaq di luar apa? Di luar ahlu sunnah wal jamaah, minal jahmiyah wal rafidhah wal khawarij wal mu'tazilah. Itu kita akan kenal semua insyaallah. Apa kesalahan-kesalahan mereka, kekeliruan mereka, terus apa yang benarnya dan sebagainya, insyaallah akan kita bahas dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Aqadiyah. Taib, sebelum itu kita perlu tahu mukaddimah. Di sini disampaikan, dan buku ini Mausu'ah Al-Aqadiyah itu ditulis oleh beberapa para ulama. Ditulis oleh beberapa para ulama, tapi istilahnya dibimbing oleh Syekh Alawi As-Saqqaf. Beliaulah yang istilahnya, beliau ini syekh yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah, dan masya Allah beliau memiliki banyak muallafat, banyak karya-karya yang bermanfaat untuk umat. Dan antum kalau cek, antum buka saja nama itu dorar.net gitu, antum akan dapat itu insya Allah. Antum langsung buka di Al-Mausu'ah Al-Aqadiyah, itu insya Allah subhanahu wa ta'ala materinya antum akan jumpai di sana. Taib, sebelum itu kita perlu tahu bahwasanya penjelasan dan juga dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dakwah kepada akidah Islam yang benar sebagaimana yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kewajiban utama bagi kita. Itu kewajiban utama bagi seorang muslim yang betul-betul memegang agama Islam. Karena dengan akidah adalah jalan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak dengan akidah, Pak, kita enggak akan kenal Allah. Siapa Allah? Allah ni Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Allah kada. Kalau bukan karena ilmu akidah, kita enggak akan kenal dengan sifatullah, dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menjadi kewajiban pertama seorang apa? Hamba. Dia mau enggak mau belajar akidah, belajar keyakinan dia. Apalagi di zaman saat ini mulai banyak akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang tersebar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak pelajari, Pak, la haula wala quwata illa billah, kita miskin akidah. Kita bahkan Islamnya sekedar Islam, KTP istilah kita. Inilah yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yabqa, Ibnu Mas'ud mengatakan, la yabqa minal islami illa rasmuhu. Di akhir zaman nanti Islam yang tersisa hanya namanya saja, illa ismu. Kalau Islam yang tersisa cuma nama, berarti apa? Islam KTP. Mereka nggak ngerti apa sih itu Islam, apa sih itu iman,
apa sih itu Allah Subhanahu wa taala? Siapa sih Allah Subhanahu wa taala? Siapa Nabi kita Muhammad SAW? Mereka enggak kenal itu. Jadi kita di sini perlu ketahui pentingnya akidah Islam, terutama para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kitab-kitab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu demi akidah. Demi apa? Akidah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah, dijadikan seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala di bangsa Arab, tepatnya di Mekah. Tujuannya untuk meluruskan akidah umat ketika itu penuh dengan kejahilan. Makanya zamannya zaman apa? Jahiliyah. Bahkan patung pun ada dalam apa? Ka'bah. Bayangin itu. Ka'bah, tahu kita ini Ka'bah, masjid yang paling mulia, rumah Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Ternyata di dalam rumah Allah terdapat apa? Patung yang dengannya Allah Subhanahu wa taala disekuti, yang dengannya na'udzubillah tsumma na'udzubillah intasyara syirik. Kesyirikan menyebar di mana-mana. Makanya diutuslah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meluruskan akidah. Dan kalau kita tanya, apakah mereka ini betul-betul enggak kenal Allah? Kenal. Orang-orang jahiliyah itu kenal siapa Allah Subhanahu wa taala, tapi sekedar rububiyah saja. Sekedar Allah yang menciptakan mereka, Allah yang kasih rezeki untuk mereka, Allah Subhanahu wa taala yang mengelola seluruh alam ini, itu mereka kenal. Selebihnya tentang uluhiyah, tentang peribadatan mereka kepada Allah, mereka enggak kenal. Mereka enggak kenal. Makanya mereka masih berbuat apa? Syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka akidah yang benar itu perlu mendapatkan perhatian utama, karena banyaknya kesesatan, banyaknya bercampurnya kebenaran dengan kebatilan. Akhirnya orang itu lagi jadi rancu. Ini mana sih yang benar? Mau nggak mau kita harus jelaskan. Wallahil azim. Apalagi kebahagiaan dan kesengsaraan di akhirat tergantung akidah. Tergantung apa? Akidah. Fulan selamat di akhirat, akidahnya. Dan juga fulan sengsara di akhirat gara-gara apa? Akidahnya. Kalau seandainya enggak terjaga, na'udzubillah, itu yang bahaya. Maka para imam ahlu sunnah wal jamaah dan para ulama telah memberikan perhatian yang besar pada masalah akidah, dan mereka menyusun banyak kitab-kitab, banyak sekali. Nanti insyaAllah subhanahu wa ta'ala akan ana sebutkan juga. Nah, lembaga Ad-Durar As-Saniyah, mereka berinisiatif untuk mengumpulkan materi tentang akidah. Akidah yang bersumberkan dari apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari berbagai kitab, baik kitabnya kitab-kitab mutaqaddimin, kitab-kitab klasik yang terdahulu, atau kitab-kitab mutaakhirin, kontemporer. Mereka kumpulkan dalam sebuah situs elektronik yang antum bisa cari, tulisannya dorar.net, atau akan jumpa itu. Mereka kumpulkan di situ. Dan pengumpulan ini didasarkan lebih dari 140 referensi. Dan antum nanti bisa semua dapat nukilan, oh ini kitab ini, oh ini dinukil dari kitab ini. Jadi anak nggak akan keluar dari pembahasan kecuali ada referensinya. Semua ada referensinya. Dan proses pengumpulan ini disebutkan oleh Syekh di sini, itu terdapat tahqiq, tankih, ta'lif, takhrij hadis, dan klasifikasi tematik. Jadi insyaallah subhanahu wa ta'ala itu semua lengkap. Hadisnya, riwayat siapa, sumbernya siapa, yang istilahnya menyampaikan dan sebagainya, itu semua akan apa? Antum jumpai. Nah, wallahu alam bisawab, dan itu betul-betul sesuai teks aslinya insyaallah. Nah, mereka sampaikan tujuan dari mereka mengumpulkan materi akidah hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Jadi antum bisa cari materi ini dalam berbahasa Arab, itu tersedia, Pak, tersedia. Antum tulis saya Al-Mawsu' Al-Aqadiyah PDF, keluar semua insyaallah. Itu kalau antum mau referensinya. Tapi di sini ana akan kaji dengan pakai bahasa Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita semua sehingga antum faham akidah yang benar sesuai pemahaman salaful ummah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in dan apa? Tabi'ut tabi'in. Taib. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita masuk ke pembahasan pertama, pengertian akidah secara bahasa. Akidah itu berasal dari kata al-aqd. Al-aqdu berasal dari kata apa? Al-aqdu. Yang mana kalau disebutkan dengan al-aqdu, al-aqd, itu arti ar-rabat, pengikatan. Makanya orang kalau sudah terikat dengan akad nikah, ya dia terikat.
Akidah itu dari kata-kata al-aqd. Suami istri kapan sudah menikah, maka seorang istri tidak boleh dia itu melakukan apa? Selingkuh. Kenapa? Terikat dia sudah, ar-rabat, terikat, betul-betul terikat. Dia nggak bisa lagi ini, nggak bisa lagi itu dan sebagainya, karena semua ketaatan dia harus tunduk kepada Allah, Rasul dan apa? Suaminya. Bahkan orang kapan sudah melaksanakan akad nikah, seorang istri itu dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruki." Lihatlah kondisi engkau di depan suami. Kenapa? Karena suami itu adalah surga engkau atau neraka engkau. Jadi mau nggak mau terikat nih seorang istri. Jadi dia nggak bisa lagi ini, nggak bisa lagi itu. Semua harus tunduk di bawah perintah suami selama perintah suami tidak menyelisihi apa? Perintah Allah dan apa? Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Kalau disebutkan kata al-aqd arti al-ibram, pemastian. Jadi betul-betul pasti. Akidah itu harus pasti. Al-ihkam, pengukuhan. Kemudian apa? At-tawthiq, penguatan. Kemudian apa? Asyaddu biquwwah, pengikatan dengan kuat sekali, itu akidah. At-tamasuk, kepaduan. Kemudian apa? Al-murasah, pemadatan. Al-itsbat, penetapan. Jadi akidah itu sesuatu hal yang sudah apa? Pasti. Ini secara apa? Bahasa. Makanya dari timbul makna-makna yang sudah Anda sampaikan adalah al-yakin wal jazm. Keyakinan dan juga apa? Kepastian. Taib. Kemudian contoh dari penggunaan kata al-aqd sebagaimana akidah diambil dari kata al-aqd, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak disengaja. Sumpah kita ngomong wallahi 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 karena udah kebiasaan kita mengucapkan wallahi, itu yang kita maksudkan bukan sumpah. Maka Allah enggak hukum. Walaki yu'akhidhukum mimma aqadtumul aiman. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghukum engkau disebabkan sumpah-sumpah yang engkau sengaja, yang engkau yakini. Aqadtumul aiman, yang engkau ikat sumpah-sumpah itu. Nah, kalau seandainya memang betul-betul kita ikat, memang ingin kita bersumpah, kena kita. Tapi kalau seandainya cuma Allah Allah, taib Allah, taib Allah. Orang-orang Arab tuh sering sekali ngomong apa? Allah. Jadi apakah Allah hukum mereka dengan sering mengucapkan Allah? Enggak. Karena itu mereka enggak ingin apa? Sumpah beneran. Jadi ala kulli di sini akidah kalau secara bahasa dapat kita kumpulkan dengan pengertian al-hukmul ladzi la yakbal asyak, hukum yang tidak menerima keraguan, lada mu'taqadihi, sesuai dengan apa? Keyakinan dia. Jadi orang yang meyakininya sudah nggak akan ragu lagi dengan apa yang dia yakini. Kalau masih ragu-ragu, itu namanya bukan akidah, bukan keyakinan dia, tapi keraguan dia, seperti itu. Naam, wallahu a'lam bishawab. Nah, akidah jamak itu aqaid. Apa? Aqaid. Kesimpulannya ala kulli di sini ma aqadal insanu alaihi qalbahu jazima. Yang disebutkan akidah secara bahasa itu apa yang diikat oleh manusia di dalam hatinya, jaziman bihi, yang dia yakini dengan itu, fahuwa akidah. Maka itu akidah. Sawa'un kana haqqa am batila. Baik akidah yang dia yakini akidah yang benar atau akidah yang apa? Salah. Makanya ada akidah aqaid firaqid dhalah, akidah kelompok-kelompok sesat atau kelompok-kelompok menyimpang, dan juga apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi disebutkan akidah kalau seandainya dia sudah apa? Yakini kebenarannya. Baik nanti ujungnya itu salah atau ujungnya dia apa? Itu benar. Tapi adapun masya Allah, pengertian akidah dalam istilah syariat adalah al-umur allati yajibu an yusaddiqa biha al-qalbu, perkara-perkara yang wajib dibenarkan oleh apa? Hati kita. Jadi pertama kali akidah itu adalah apa? Kita betul-betul meyakini dengan hati. Wa tatma'innu ilaihan nafs, dan jiwa kita tenang dengan keyakinan tersebut. Itu akidah. Jiwa kita betul-betul tenang dengan kondisi tersebut. Jadi yakinan tsabitan, dengan keyakinan yang betul-betul teguh, la yumazijuha raibun, yang tidak ada keraguan di dalamnya, wala yukhalituha syakkun, yang kita tidak bercampur kebimbangan di situ.
Jadi memang betul-betul apa? Yakin. Awalnya dari apa? Dari hati. Kalau seandainya ada keraguan, berarti bukan akidah itu. Makanya orang itu penting untuk belajar akidah agar dia punya keyakinan yang apa? Yang jazim, yang pasti, tidak ada keraguan sama apa? Sama sekali. Naam. Jadi betul-betul dia betul-betul harus apa? Harus yakin. Nah, kalau seandainya dia itu sudah mendapatkan keyakinan yang pasti, nah itu dia baru namanya apa? Akidah. Dan ini disebutkan oleh apa? Oleh para ulama, di antaranya dalam kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Saleh karya Al-Imam Abdul Hamid Al-Athari. Kemudian kalau seandainya pengertian akidah Islamiyah secara lengkapnya disebut oleh para ulama, ini antum juga bisa ambil al-imanul jazim, iman yang kuat bi rububiyatillah, dengan rububiyahnya siapa? Allah. Rububiyahnya Allah itu apa sih? Beriman kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan siapa? Allah. Allah subhanahu wa ta'ala kita yakini Allah lah yang pemberi rezeki. Itu beriman kepada siapa? Rububiyah Allah. Kita tidak boleh meyakini adanya pemberi rezeki kecuali siapa? Allah. Berarti kalau kita kepepet mintanya ke manusia atau ke Allah? Allah. Ini termasuk iman kita terhadap rububiyah Allah. Makanya Masya Allah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kita itu harus minta itu cuma kepada siapa? Allah. Sampai kata Nabi sallallahu hatta syith'a na'lika idan qata, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai tali sendal engkau yang lepas. Kita bilang apa? Bismillah ya Allah, bantu ana ya Allah. Sampai tali sendal, tali sepatu yang lepas, dalam bentuk rububiyah kita yang sempurna kepada Allah, kita nggak minta kepada manusia. Minta sama siapa? Allah SWT. Kalau lagi betul-betul kepepet, betul-betul sulit dan sebagainya, kita yakin itu rububiyah Allah. Kalau udah kita meyakini rububiyah Allah yang pertama, insya Allah kita lebih tenang dan bakal tenang insya Allah. Makanya na'udzubillah thumma na'udzubillah, istri yang ditinggal oleh suaminya, dia sampai nampar wajahnya, dia sampai robek-robek bajunya, dia bahkan sampai mengatakan ya Allah engkau ni zalim. Itu orang-orang yang rububiyahnya kepada Allah, akidah dia akidah rububiyah kepada Allah itu kurang nggak sempurna. Kalau seandainya dia yakin Mbak, yang pemberi rezeki itu hanya Allah bukan suaminya, suaminya ada nggak ada, dia tetap yakin rezeki itu tetap apa? Ada. Makanya Pak, harus sadar kita ini. Makanya ana sering sampaikan kepada antum semua, kalau antum diminta uang jajan oleh anak antum, antum ajarkan tentang apa? Akidah rububiyah kepada anak-anak kita. Antum ajarkan dengan cara apa? Datangnya anak-anak kita, minta uang jajan, padahal cuma ringkas 2.000 aja, ringan 2.000. Tapi antum harus ajarkan. Nah, udah minta belum sama Allah? Belum, minta dulu sama Allah. Tapi dia minta ya Allah, kasih saya 2.000. Anak kecil polos, ya Allah kasih saya apa? 2.000. Habis itu dia minta tolong kepada Allah SWT, datang lagi pada kita, udah minta tolong sama Allah, minta 2.000 udah. Sudah nak? Sudah. Nah, ini duit kalau bukan karena izin Allah, abah nggak akan bisa ngasih. Tapi ini murni dari siapa? Allah SWT. Ambil, nah ini dari Allah. Nanti kalau seandainya kita meninggal, anak kita yakin yang ngasih rezeki bukan apa? Bapaknya, tapi siapa? Allah. Lu buktinya anak yatim, hidup nggak anak yatim? Hidup. Nggak ada bapak, nggak ada ibu, nggak ada kakek. Nabi kita Muhammad SAW dari lahir apa kondisinya? Apakah bapaknya sudah ada? Enggak. Bapak beliau sudah meninggal duluan. Yang ada ibunya. Nggak lama habis itu ibunya meninggal, kan gitu Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata yang bantu Nabi SAW itu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, alam yajidika yatiman fa'awa. Wahai Muhammad, bukankah engkau didapati oleh Allah dalam kondisi yatim? Fa'awa, maka Allah naungi hidup engkau. Berarti di sini kalau seandainya kita yakin dengan rububiyahnya Allah, dengan sifat-sifatnya Allah, dengan perbuatan-perbuatannya Allah, dengan perbuatan-perbuatan siapa? Allah, tenang. Allah yang ngatur seluruh alam. Antum tahu kenapa muncul hasad? Karena mereka ini kurang yakin dengan apa? Rububiyahnya siapa? Allah, muncul hasad. Contoh, tetangga kenapa fulusnya lebih banyak?
padahal mungkin kerja di perusahaan yang sama, kedudukannya sama, jabatannya sama, dan bahkan tinggal di tempat yang sama atau di klaster yang sama. Tapi kenapa yang satu lebih banyak rezekinya, yang satu kurang? Akhirnya muncul hasad. Tapi kalau seandainya dia yakin dengan rububiyahnya Allah SWT, dia nggak perlu hasad, karena itu memang mutlak dari siapa? Allah. Karena Allah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kami yang bagikan untuk mereka kondisi ma'isyah mereka di kehidupan dunia. Ada yang banyak, ada yang apa? Sedikit. Makanya ba'ullahil azim, antum jangan hasad sama sekali. Kalau kita hasad berarti seakan-akan kita ini enggak ridho dengan ketetapan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini kenapa kok fulan banyak? Kita bisa jadi karena sakit-sakitan, karena dosa kita dan sebagainya. Itu kita harus sadar. Kalau seandainya kita yakin dengan rububiyah Allah, enggak akan ada hasad insyaallah. Yakinlah dengan seyakin-yakinnya. Itu yang pertama. Jadi disebutkan akidah dengan apa? Al-imanul jazim. Iman yang betul-betul pasti dengan rububiyah Allah. Kedua apa? Wa uluhiyatihi, dengan uluhiyahnya Allah. Maksudnya apa? Mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatan siapa? Hamba. Kalau rububiyah tadi mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah, kalau uluhiyah kita apa? Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan apa? Hamba. Contohnya bersumpah. Sumpah ibadah bukan? Ibadah. Berarti kita nggak boleh bersumpah kecuali dengan nama siapa? Allah. Itu uluhiyah. Taib. Salat, sujud, ruku', ibadah bukan itu? Ibadah. Jadi kalau seandainya ruku', jangan ruku' kecuali untuk siapa? Allah. Jangan sujud kecuali untuk siapa? Allah. Karena sujud itu ibadah. Allah tuh senang menyembelih. Ibadah bukan itu? Ibadah. Jangan nyembelih kecuali untuk siapa? Allah. Ini semua dalil lengkap. Kita harus yakini itu, mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatan apa? Hamba. Kalau seandainya contoh, naudzubillah, antum sujud kepada selain Allah, kena itu, Pak. Berarti akidah kita akidah yang lemah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW katakan, lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya aku diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan seseorang agar sujud kepada orang lain, yang aku perintahkan wanita untuk sujud kepada siapa? Suami. Ternyata enggak boleh. Muncullah syubhat. Muncul apa? Syubhat. Oh Ustaz, enggak lah, sujud itu boleh untuk manusia. Apa dalilnya? Ada dalilnya mereka. Mereka berdalil dengan apa? Lihatlah para malaikat sujud untuk siapa? Sujud untuk siapa? Adam. Bahkan sujudnya para malaikat itu diwajibkan oleh Allah. Diwajibkan oleh siapa? Allah. Semuanya sujud kecuali siapa yang enggak sujud? Iblis. Apakah iblis ala tauhid dan malaikat ada syirik? Syubhat kan? Syubhat, Pak. Kita katakan sujud itu ada nau'an. Ada dua apa? Macam. Ini antum harus perhatikan, Pak. Ada dua macam. Ada sujud ibadah, ada sujud ta'zim, penghormatan. Dia menghormati dengan cara sujud tapi enggak menyembah. Kalau yang pertama sujud ibadah, memang sujud untuk apa? Nyembah. Sujud untuk nyembah nih, Pak, itu terlarang baik dari zaman Nabi Adam ila yaumina hadza, sampai hari ini, sampai hari kiamat. Sujud nyembah ini enggak boleh. Makanya Nabi Adam diberikan persembahan sujud, itu bukan artinya nyembah gitu loh. Enggak ada namanya malaikat tuh nyembah Nabi Adam, enggak ada. Karena malaikat tuh nyembah kepada siapa? Allah. Itu cuma diperintahkan agar para malaikat menghormati siapa? Adam. Namanya sujud ta'zim. Sujud apa? Penghormatan. Nah, kalau sujud ibadah, sujud menyembah, itu enggak boleh. Mau zaman Nabi Adam, mau zaman ini, mau zaman itu, semuanya haram. Tapi kalau sujud ta'zim, sujud untuk menghormati orang lain, di zaman dulu dibolehkan, sebelum datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya para malaikat sujud menghormati siapa? Adam. Ini sujud ta'zim, zaman dulu boleh. Contoh yang lain, saudara Yusuf, bapak ibunya Yusuf sujud untuk Nabi Yusuf di atas panggungnya. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy.
Nabi Yusuf mengangkat kedua orang tuanya di atas apa? Di atas singgasana gitu, di atas panggung dan sebagainya. Apa kata Allah terakhirnya? Wa kharru lahu sujjada. Orang tuanya Yusuf dan saudara-saudara Yusuf itu tersungkur sujud untuk siapa? Untuk Yusuf. Itu sujud ta'zim. Sujud apa? Menghormati. Nah, dengan datangnya Nabi kita Muhammad SAW, sujud ibadah ataupun sujud ta'zim itu diharamkan dengan hadis Nabi tadi. Kalau seandainya diperbolehkan bagi saya untuk memerintahkan seorang agar sujud kepada orang lain, yang aku perintahkan apa? Istri sujud menghormati untuk siapa? Suami. Ternyata itu pun dilarang. Faham sampai sini, Mbak? Jadi memang sujud itu ada dua, sujud ibadah tadi, sujud menyembah, sama sujud apa? Ta'zim, menghormati. Sujud ibadah setiap zaman dilarang, diharamkan. Sujud ta'zim sebelum Islam dibawa apa? Dibolehkan. Setelah datangnya agama Islam dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, sujud ta'zim nggak berlaku lagi. Hukumnya tetap apa? Haram. Jadi jangan sampai kita itu sujud untuk makhluk, karena kita merendahkan diri kita hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wa asma'ihi wa sifatihi, dan kita beriman kepada Allah dengan iman yang jazim, iman yang kuat dengan apa? Nama-namanya Allah dan sifat-sifatnya. Yakini dengan seyakin-yakinnya. Dan anak mau naik sama antum, nama Allah ada berapa? Nama Allah berapa jumlahnya? Totalnya nama Allah berapa? 99? La. Nama Allah lebih dari itu. Yang disebutkan inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma. Sesungguhnya Allah punya 99 nama, yang hafal maka dia masuk apa? Surga. Itu Pak bukan pembatasan cuman 99 nama, bukan. Karena ada banyak nama Allah yang Allah sembunyikan. Yang 99 itu bukan pembatasan. Ana contoh gini, ana katakan ana punya uang 5.000. Apakah uang ana cuma 5.000 atau ada yang lebih? Ada yang lebih. Jadi ketika ana katakan ana punya uang 5.000, itu bukan pembatasan uang ana berarti cuma berapa? 5.000. Sama ketika ketika Nabi kita mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Itu bukan berarti nama Allah cuma 99 nama, enggak. Apa dalilnya? Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dimintai oleh Nabi kita Muhammad SAW, apa doa Nabi? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku meminta kepada engkau bismin huwalak, dengan nama yang kau miliki, samaita bihi nafsak, yang engkau sudah namai, yang engkau sudah apa? Namai, au anzaltahu fi kitabik, atau dengan nama yang telah engkau turunkan dalam Al-Quran Al-Karim, au 'allamtahu ahadan mir rusulik, atau dengan nama yang telah engkau ajarkan untuk salah seorang dari rasul engkau. Terakhir apa? Awi sa'tarta bihi fi ilmil ghaibi indak, dan aku memohon kepada engkau dengan nama yang engkau sembunyikan di ilmu ghaib engkau. Berarti ada nama-nama yang kita nggak ketahui, yang Allah apa? Sembunyikan, yang Allah nggak ajarkan. Nah 99 itu bukan pembatasan, bukan apa? Pembatasan. Tapi insya Allah SWT nanti akan kita pelajari tentang nama-nama Allah semuanya, insya Allah, dan apa sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Disebut akidah al-imanul jazim bi malaikatihi, iman yang kuat tentang apa? Malaikat-malaikatnya. Harus yakin. Dan jumlah malaikat banyak atau sedikit? Banyak, Mak. Itu kalau dijumlahkan dari awal sampai saat ini itu udah bisa triliunan sudah. Banyak sekali jumlah mereka, Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tugas masing-masing untuk para malaikat. Dan malaikat yang paling utama, malaikat siapa? Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril ini yang membawa Al-Quran Al-Karim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau mau mulia, dekatlah dengan Al-Quran Al-Karim. Itu kunci sudah. Dari sebanyak jumlah malaikat, yang paling utama malaikat Jibril. Bahkan dikhususkan dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruh. Malam Lailatul Qadar kami turunkan Al-Quran di malam apa? Lailatul Qadar. Terakhir apa kata Allah? Para malaikat dan ar-ruh, malaikat Jibril turun di malam itu. Dikhususkan Jibril, dikhususkan penyebutannya
dibandingkan apa? Para malaikat-malaikat yang lain. Para malaikat turun dan Jibril pun turun. Pertanyaan sekarang, bukankah Jibril malaikat? Nah, tapi kenapa dikhususkan? Dikhususkan karena memang Jibril memiliki apa? Kelebihan. Karena malaikat yang paling utama malaikat apa? Jibril. Alasannya kenapa? Karena memang yang membawa Al-Quran Al-Karim, yang membawa kalamullah menuju Nabi kita Muhammad SAW itu apa? Malaikat Jibril. Makanya Pak, Masya Allah, Al-Quran itu datang dari zat yang maha baik, dengan zat yang penuh dengan keberkahan, dibawa oleh malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril adalah malaikat yang paling baik karena berkaitan dengan Al-Quran. Turun untuk Nabi kita Muhammad SAW. Jumlah Nabi itu banyak, jumlah Rasul itu banyak, tapi ternyata Nabi yang paling baik Nabi kita Muhammad SAW, karena diturunkan untuk beliau apa? Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim turun di kota apa? Mekah dan Madinah. Tempat yang paling baik mana? Mekah Madinah, bukan Tarim. Mekah dan apa? Madinah, Mbak. Wallahi Mekah dan Madinah ini sekarang mulai digeser. Gimana Mekah dan Madinah untuk dijauhi? Apalagi orang-orang Syiah nih, Mbak, udah mulai buat na'udzubillah thumma na'udzubillah. Bahkan mereka buat istilahnya kiblat Ka'bah tandingan. Ini dibuat sama mereka, na'udzubillah. Mereka berusaha kiblatnya lagi enggak ke Mekah. Itu na'udzubillah, itu terjadi, Mbak. Dan kalau umat Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka meyakini bahwasanya tempat yang paling utama Mekah dan apa? Madinah. Karena di situ diturunkan apa? Al-Quran Al-Karim. Itu udah kunci pasti sudah, Pak. Wallahi. Di bulan apa? Ramadan. Akhirnya bulan yang paling mulia bulan apa? Ramadan. Di malam Lailatul Qadar. Malam yang paling utama malam apa? Lailatul Qadar. Semua berkaitan dengan Al-Quran. Wa kutubi, dan iman yang kuat dengan kitab-kitabnya. Kalau seandainya ada yang meragukan Al-Quran, na'udzubillah, walaupun dia katakan Islam, enggak semua Al-Quran itu benar, kafir. Dia mengatakan dengan lantangnya, tidak semua isi Al-Quran ini sahih, berarti dia ragukan apa? Al-Quran. Padahal surah Al-Baqarah yang pertama kali turun, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan la raiba fi, tidak ada keraguan sama sekali. Kalau seandainya dia katakan tidak semua ayat Quran itu istilahnya sahih, berarti dia bermasalah akidahnya. Dan bahkan kata para ulama, dia enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir wa rusuli, dan dia beriman dengan keimanan yang kuat dengan rasulnya. Dan jumlah rasul anak katakan itu ada banyak. Dan apa kata Allah? Minhum man qasasna alaik, ada beberapa rasul yang kami ceritakan dan ada beberapa rasul yang belum kami apa? Ceritakan, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal imanul jazim bil yaumil akhir, dan iman yang kuat tentang hari apa? Hari akhir. Wal qadari khairihi wa syarrihi, dan kita beriman kepada takdir, baik takdir yang baik ataupun yang takdir apa? Yang buruk. Wa sa'iri ma thabata min umuril ghaib, dan kita meyakini tentang akidah dari setiap apa-apa yang memang ada subutnya, ketetapannya berupa hal-hal gaib. Contoh, kalau Nabi SAW Isra dan Mi'raj, ini kan kayaknya sesuatu hal yang apa ya? Sesuatu hal yang apa? Terjadi nggak ya? Kalau lihat akal manusia. Tapi ini perkara gaib ternyata bisa bagi Allah Subhanahu wa taala, karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Iman. Ketika Nabi SAW katakan min asyrati sa'a kada kada kada, termasuk tanda hari kiamat yang akan muncul ini itu, harus yakini munculnya Dajjal. Makanya munculnya Dajjal itu orang itu harus yakini, dan itu termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Munculnya nanti apa? Gerombol Ya'juj dan Ma'juj, itu dibahas semua dalam kutubul akidah, kitab-kitab apa? Akidah, karena itu termasuk perkara hal gaib nanti akan muncul. Dan ternyata Pak, dari semua yang Nabi sabdakan, satu persatu mulai muncul. Di antaranya Pak, mulai muncul, Nabi mengatakan sinfani min ahli nar, ada dua golongan dari penduduk api neraka. Lama rahuma, di hari ini aku belum lihat, tapi nanti akan muncul. Salah satunya apa? Nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat, wanita-wanita berpakaian tapi apa? Telanjang. Masya Allah. Ma'ilatun mumilat, mereka jalan yang lenggak-lenggok. Di zaman Nabi belum ada Pak. Sekarang na'udzubillah terjadi. Bahkan Nabi ru'usuhunna ka'asimatil bukht, kepala mereka seperti penuh apa? Unta. Antum lihat Pak, na'udzubillah, ini model berjalan, model jilbab.
jilbabnya model pono unta, berjalan berlenggak-lenggok di atas podium, di atas panggungnya. Di zaman Nabi belum apa? Belum ada. Tapi di akhir zaman ada nggak nanti orang-orang seperti ini? Ada. Oh, kita lihat Pak sekarang wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Banyak tidak? Banyak. Nutupi tapi ada rambut yang nggak ditutupi, ada betis yang nggak ditutupi, ada paha ditutupi, atau mungkin semua tertutup tapi menerawang. Ini semua ada macam ini di akhir zaman. Nanti di akhir zaman akan lebih buruk, dan masya Allah Pak, terjadi mulai pelan-pelan. Di antara perkara gaib yang Nabi kabarkan di akhir zaman nanti, itu akan banyak perzinaan. Perzinaan itu banyak sekali, yantashiru zina di mana-mana. Bahkan apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan di akhir zaman itu nanti seorang laki-laki akan menyetubuhi apa? Wanita di pinggir jalan, sebagaimana hewan-hewan menyetubuhi atau istilahnya kawin di pinggir jalan. Bahkan orang yang paling baik di zaman itu kata Nabi kita Muhammad SAW, law waraita wara'a jidar, kalau engkau mau zina, zinalah, tapi minimal di balik apa? Tembok. Itu yang terbaik, Pak. Saking nggak bisa lagi diingkari kemungkaran itu. Dan na'udzubillah Pak, itu akan ada masa. Mungkin sekarang belum ada Pak, orang berzina di pinggir apa? Jalan. Belum ada sekarang, walhamdulillah. Tapi bisa jadi nanti anak kita, generasi cucu kita itu ada. Antum harus yakini itu Pak. Itu perkara gaib, tapi terjadi. Wallahi ladin, anak yakin, saking yakinnya terjadi di akhir zaman. Kapan? Mungkin keturunan kita yang kelima, keenam, ketujuh, itu bakal terjadi karena Nabi sudah apa? Mengatakannya. Kalau kita mungkin Pak digusur kan pasti di zaman kita mungkin belum ada, alhamdulillah. Tapi nanti akan muncul itu semua. Nah, kita selaku pemilik akidah yang kuat gitu ya, kita harus yakini setiap apa yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita katakan, oh tapi kan gini, tapi kan gitu, tapi kan gini, tapi kan gitu. Itu jangan. Sama kayak hadis Nabi kita SAW perkara gaib. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau seandainya ada lalat yang jatuh ke dalam wadah kalian, wadah minum kalian, maka apa? Falyaghmishu, celupkan. Terus apa? Tsumma liyatrahu, kalau udah dicelupkan, diambil, keluarkan, masya Allah, sudah selesai. Habis itu minum. Antum gitu enggak? Atau antum ragu? Kalau antum ragu berarti akidahnya sahih, wallahi sahih. Inilah terjadi sama ana kalau nggak salah udah cerita sama antum, kalau nggak salah itu ana minum jus pokat, masuk lalat hijau. Jus pokat Mbak, masuk lalat hijau. Abang ana ngomong masukkan, iyalah masukkan. Ana masukkan Mbak, ana celupkan, ana cari-cari nggak muncul. Ya jus pokat, lalat hijau, masukkan. Pas masukkan, ya Allah, nggak ketemu. Ya kan pekan nggak nampak. Kalau seandainya air putih nampak. Ini apa? Jus pokat. Ana cari, udah Pak jadi satu itu sama jus pokat anak. Alhamdulillah akhirnya ketemu lalat hijau itu, ana buang, minum, kata abang ana. Masya Allah, bagi dua kita bilang. Akhirnya udah ana minum, abang ana minum, nggak sakit Pak. Ana waktu itu lagi safar. Ana waktu itu mau ke Imam Bukhari Solo, masih ingat ana mondok di sana waktu itu. Mondok Imam Bukhari Solo sampai tamat, alhamdulillah. Jadi ada sebuah restoran waktu itu lagi musim-musimnya lalat, waktu itu lagi musim-musimnya apa? Lalat. Itu Pak, masya Allah, ujian bagi ana minum, abang ana minum, alhamdulillah nggak penyakit sama sekali. Itu karena kami yakin. Dan ternyata Pak, wallahil azim, dicek sekarang, bahkan Nabi mengatakan fa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da'. Masya Allah, karena lalat tuh kapan jatuh, dia pertama kali akan berlindung dengan sayap yang ada penyakitnya. Gitu dia, lalat tuh. Dia akan berlindung dengan sayap yang ada apa? Penyakitnya. Kalau seandainya dia berlindung jatuh, berarti yang jatuh apa? Penyakitnya. Mau nggak mau harus apa? Celupkan. Kenapa? Yang sayap satunya terdapat apa? Penawar penyakit tadi. Nah, ternyata ketika dicek betul Pak penelitian itu, makanya walhamdulillah anak-anak kita nih Pak, bangsa Indonesia kita ini masya Allah ikut lomba di Georgia, di Amerika sana, menang dengan buat obat diare dari apa? Lalat. Bayangin itu, buat obat diare dari lalat, dan itu udah disabdakan oleh Nabi dari sejak apa? Ribuan tahun yang lalu. Dari mana Nabi tahu perkara gaib? Nabi nggak ada mikroskop Pak.
Nggak ada Nabi mikroskop, mana tahu Nabi SAW. Tapi itu dari mana? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi SAW tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Itu semua murni wahyu yang Allah wahyukan untuk beliau. Kalau akidah kita kuat, berarti jangan sampai kita selisih Nabi kita Muhammad SAW. Cukup sami'na wa ta'na. Itu akidah yang kuat, Pak. Makanya mulai nanti, Pak, antum seperti itulah antum praktekkan. Berat. Makanya saya sampaikan, mentok-mentoknya berat. Antum celupkan, antum keluarkan, aduh kok minumnya agak berat ya. Jangan mubadir, jangan dibuang. Antum kasih ke orang. Akhi, ana punya minuman zen. Fadhol. Antum minum. Ini walhamdulillah zen ini, insyaallah. Padahal itu bekas apa? Lalat. Tapi halal. Jangan antum ceritakan, udah habis itu bekas lalat, akhi. Wah, Pak, sakit hati dia. Antum yang penting nggak mubadir. Ini nggak mubadir. Antum tengoklah, insyaallah dia nggak sakit perut, insyaallah. Tapi antum harus yakini. Kemudian yang berikutnya apa? Wa usuliddin, dan pokok-pokok agama. Nanti akan Anda sampaikan akidah yang pokoknya, insyaallah. Wa ma ajma'a alaihi salafus salih. Dan kita harus yakini dengan keyakinan yang kuat terhadap apa yang telah disepakati para ulama as-salafus salih dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau itu sudah disepakati oleh mereka, maka kita harus yakini dengan keyakinan yang betul-betul kuat. Dan ini mencakup apa? At-taslimut tamu lillahi ta'ala fil amr. Kita ini memang mau nggak mau serahkan semua diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perintahnya Allah. Kalau sudah andainya Allah sudah perintahkan, sudah, kita ini budaknya siapa? Allah. Berarti harus ada at-taslimu lillah. Kita serahkan semua kepada Allah. Makanya doa kita sebelum tidur itu kita serahkan diri kita kepada siapa? Allah. Sampai jam berapa kita? 6:30 ya? Kemarin kan 6:30 kalau nggak salah ya. Ya 6:30 lah, Pak. Terlalu cepat kita nih. Nanggung kalau akidah cuman setengah jam itu. Nanggung, nggak apa-apa, Pak. Ana minta tolong aja 6:30. Antum mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Karena tuh pas diminta akidah, nggak apa-apa itu, Pak, akidah. Ana takutnya ngantuk antum. Nggak apa-apa, Ustaz. Insyaallah jamaah itu insyaallah. Wah, ana seneng, Pak. Akidah, pembahasan akidah gitu kan. Tapi insyaallah ana akan sampaikan nggak monoton gitu. Ana berusaha, Pak, tolonglah ana sampaikan dengan antum itu biar bisa menyimaknya dengan nyaman. Tapi tolong juga antum jangan tidur. Kalau udah tidur, Pak, setengah-setengah akidah ini bahaya. Setengah-setengah ini akidah ini apa? Bahaya. Ana akan sampaikan dengan istilahnya dengan seberusaha mungkin, senyaman mungkin antum dengarkan. Tapi jangan sampai apa? Tidur. Nanti toib, ana tambahkan minta tolong ana setengah jam lagi, Pak, ya, sampai 6:30 insyaallah baru kita kita tutup. Jadi namanya akidah itu harus ada taslimut tamu lillah. Kita serahkan diri kita semua dengan secara sempurna kepada Allah. Semuanya. Makanya kita katakan yang Allah perintahkan apa? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wahai Muhammad, katakanlah salat saya, sesembelihan saya, wa mahyaya, hidupnya saya, wa mamati, matinya saya, untuk siapa? Lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kita serahkan dengan diri kita, dengan penyerahan yang sempurna kepada Allah. Kalau kita tahu hidup kita untuk Allah, jangan sia-siakan umur kita untuk hal-hal yang tidak apa? Bermanfaat. Kalau orang, makanya ulama-ulama, Pak, nggak pernah nyanyikan waktunya. Kenapa? Karena mereka tuh nyerahkan diri mereka semua untuk Allah dengan penyerahan yang sempurna. Mereka nggak sia-siakan waktunya karena hidupnya mereka milik siapa? Allah. Makanya disebutkan oleh Khalil ibn Ahmad, beliau mengatakan athqalu sa'ati alayya sa'atun akulu fiha. Waktu yang paling berat bagi saya ketika waktu saya makan. Kenapa? Takutnya waktu ketika makan itu beliau teralihkan dari menuntut ilmu. Karena beliau yakin waktu-waktu yang Allah berikan itu milik siapa? Milik Allah. Berat waktu makan nih. Kalau makan itu kan kita menghabiskan berapa menit paling cepat? Anggaplah 10 menit gitu kan. Kalau Khalil ibn Ahmad dia, Masya Allah, sampai waktu makan waktu yang mereka paling nggak suka. Nah, thalabatul ilm itu kayak gitu, Pak.
Mereka semangat belajar, apalagi belajar akidah, semangat mereka, Masya Allah. Tapi ada sebagian murid waktu yang paling mereka senangi waktu istirahat, waktu makan. Ustadznya lagi ngajar, Masya Allah, bunyi bel, tit tit tit, Ustadz intah dawam, Ustadz habis waktunya Ustadz, sekarang waktunya apa? Kami jajan. Masya Allah. Kalau Khalil bin Ahmad akidahnya kuat, waktu yang paling berat bagi beliau waktu apa? Makan. Bahkan ulama salaf kita zaman dahulu, aku aqamtu 30 sana, aku hidup selama 30 tahun, pernah kondisinya ma akaltu biyadi, aku enggak pernah makan pakai tangan saya, enggak. Walakinna ukhti tulaqimuni, tapi saudari saya yang nyuapkan saya. Saking dia nulis hadis, nulis apa istilahnya, nulis menuntut ilmu, nulis ilmu dan sebagainya, yang nyuapkan siapa? Saudarinya. Ini bagus sekali, Pak, karena sadar mereka ini jiwanya milik siapa? Allah, dan matinya mereka untuk Allah. Sekarang banyak orang-orang bunuh diri, matinya untuk pacarnya. Iya Allah, sampai naik ke tempat paling tinggi, habis itu menjatuhkan apa? Diri. Bahkan anak beberapa waktu yang lalu kan ke Blok M tuh, Black M Square tuh, anak lihat itu ada jaring-jaring kan. Anak tanya, Pak, ini jaring-jaring ini dibuat sebanyak ini, itu apa pernah kejadian bunuh diri? Iya Ustaz. Bunuh apa? Bunuh diri. Jadi dia matinya itu bunuh diri untuk dunia. Jadi antum coba lihat nanti, Pak, itu ada jaring-jaring gitu dia. Ada jaring-jaring nanti di sini jaring-jaring lagi. Jadi kapan orang campakkan dirinya ke situ, enggak kenapa? Meninggal insyaallah, karena ada apa? Jaring-jaringnya. Ana sampai bingung, la haula wala quwwata illa billah. Tapi kalau orang-orang yang taat kepada Allah, yang akidahnya kuat, dia enggak akan bunuh diri. Karena dia yakin matinya dia milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak akan apa bunuh diri. Apalagi bunuh diri mendapatkan ancaman yang apa? Berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? At-taslimut tamu lillahi fil hukum. Dia serahkan diri dia untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keputusan, dalam hukum. Kalau hukumnya wajib ya wajib, kalau hukumnya haram ya haram. Jangan hukumnya haram atum kulik-kulik itu biar menjadi apa? Halal. Na'udzubillah. Sudah, dalam hukum serahkan semua kata Allah. Kalau Allah mengharamkan tinggalkan, kalau Allah menghalalkan silahkan ambil, silahkan, wallah halal berarti. Wa ta'ah, dan ketaatan. Kita serahkan diri kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan penyerahan yang sempurna. Walittiba' li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk ittiba', mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Masya Allah, Ibnu Umar itu adalah sahabat asyaddu tamassukan bi sunnatin Nabi sallallahu. Ibnu Umar adalah sahabat yang paling kuat memegang sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sendalnya Ibnu Umar itu modelnya persis dengan model sendal Nabi kita Muhammad sallallahu. Nanti kalau antum belajar kitab Syama'il Muhammadiyah, ada nggak di sini Syama'il Muhammadiyah? Biasanya itu dibahas Asy-Syama'il Muhammadiyah, karakteristik Nabi kita Muhammad SAW, itu dibahas bagaimana sendal Nabi. Ibnu Umar persis, bahannya sama, modelnya sama, Ibnu Umar buat. Itu cuman perkara apa? Sendal. Yang itu masalah duniawi, tapi beliau berusaha sesuai dengan Nabi kita Muhammad SAW. Maka kalau orang akidahnya akidah yang kuat, dia akan mudah mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah firmankan dalam Al-Qur'an Al-Karim, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian memang betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, syaratnya kalian wajib ikuti saya. Wajib ikuti saya. Berarti kalau kita nggak mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, itu namanya cinta palsu. Cinta apa? Palsu. Karena sekarang Pak mudah mengakui cinta ini, cinta itu. Kullun yadda'i waslan bi Laila. Semua orang bisa mengakui cintai Laila. Walakin Laila la tuqirru lahum bidzak. Tapi Laila enggak ngaku cinta mereka. Cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau cuma ngaku-ngaku doang bisa, Mak. Wallah mudah ngaku-ngaku doang. Tapi patokannya laisa sya'an an tuhibba walakin sya'an an tuhabba. Bukan patokannya itu engkau mencintai Allah, tapi patokannya apakah engkau bisa dicintai oleh siapa?
Allah. Kalau cuma ngaku cinta Allah, Pak, semua orang pun itu dia orang munafik, orang munafik. Orang munafik ini ngaku nggak cinta Allah. Nah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Tapi kalau salat apa? Malas-malasan. Itu orang ngaku cinta siapa? Allah. Munafik dia. Makanya hati-hati dalam urusan apa? Akidah. Berarti mau nggak mau kita harus serahkan diri kita untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nah, kalau poin berikutnya, kalau akidah Islamiyah jika disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksudkanlah akidatu ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau anak bahas akidah Islam, berarti yang anak maksud akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu dia. Kenapa? Alasannya li'annaha hiyal Islam. Karena akidah Ahlussunnah itulah agama Islam. Alladzi irtadahu Allahu dinan li'ibadihi, yang Allah ridhoi sebagai agama untuk hamba-hambanya. Ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah inilah. Dan bahkan apa kata Allah SWT? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kalau udah sempurna agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, jangan direnovasi, jangan divariasi sudah. Baik akidah, baik ibadah, baik muamalah, semua kita sesuaikan dengan apa? Ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena agama Islam sudah apa? Sempurna. Alladzi irtadahu Allahu dina, yang mana Allah udah ridhoi itu sebagai agama. Bahkan apa kata Allah? Wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Wa hiya aqidatul quruni thalatha al mufaddalah, dan akidah Ahlussunnah adalah akidah 3 generasi al mufaddalah yang Allah lebihkan untuk mereka. Siapa? Minas sahabah, dari kalangan apa? Sahabat. Wat tabi'in, dan apa? Tabi'in. Wa tabi'ihim, dan tabi'ut tabi'in bi ihsan, yang mengikuti dengan cara yang paling apa? Yang paling baik. Tapi berarti di sini, Pak, generasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah diambil dari akidah 3 generasi. Karena hadis Nabi kita Muhammad SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi saya. Maksudnya siapa? Sahabat. Tsumma alladzina yalunahum. Kemudian apa? Setelahnya siapa? Tabi'in. Tsumma alladzina yalunahum. Kemudian siapa setelahnya? Tabi'ut tabi'in. Itu yang dikasih rekomendasi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi akidah Islam enggak akan anak ambil dari yang lain, dari 3 generasi itu. Kita paparkan dari 3 apa? Generasi tersebut. Insya Allah subhanahu wa ta'ala itu aman akidahnya, karena belum tercampuri banyak keyakinan-keyakinan yang lain. Jadi Islam itu memang betul-betul Islam apa? Murni, sebagaimana yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini disebutkan dalam kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Salih. Taib, berikutnya tadi kita sudah bahas tentang iman, terus tauhid. Apa sih yang dimaksud dengan tauhid? Apa bedanya iman? Apa bedanya apa? Tauhid. Kan sekarang ini kan apa sih tauhid, iman, akidah? Kan gitu kan? Apa itu akidah, apa itu tauhid? Karena sebenarnya itu suatu hal yang sama. Tapi apa bedanya? Ada bedanya. Perhatikan Pak di sini. Pengertian tauhid secara bahasa dan istilah. Secara bahasa disebutkan mushtaqun min wahhada syai'a idza ja'alahu wahida. Itu berasal dari kata wahhada syai'a, yang artinya menjadikannya satu. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau menjadikan semua Tuhan itu enggak lagi ada harganya. Nabi mau jadikan Tuhan itu cuma apa? Satu. Makanya itu namanya tauhid. Apa kata orang-orang Quraisy ketika Nabi berdakwah, sembahlah Allah, ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah oleh kalian Allah SWT saja dan jangan berbuat syirik. Apa ucapan mereka? Dan ini Allah nukilkan dalam Al-Quran Al-Karim. Aja'alal alihata ilahan wahida? Apakah si Muhammad akan jadikan banyak Tuhan? Cuman satu Tuhan saja, nggak berbilang? Ini sesuatu hal yang aneh bagi mereka gitu loh, Masya Allah. Nah, Nabi SAW itu mau berdakwah dengan dakwah apa? Tauhid. Dakwah apa? Tauhid. Nah, kalau seandainya kita katakan tauhid, berarti dia jadikan sebagai apa? Menjadi apa? Menjadi satu. Nah, dalam syariat yang namanya tauhid adalah ifradullahi subhanahu wa ta'ala
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bima yakhtassu bihi, dengan hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah, baik rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Itu artinya tauhid. Artinya apa? Artinya tauhid. Taib. Terus apa bedanya dengan akidah tadi? Perbedaannya kata para ulama bahwasanya yang namanya tauhid itu lebih khusus dia. Lebih apa? Lebih khusus. Kalau akidah itu lebih umum. Kalau tauhid ya kita cuma pembahasan akidah-akidah yang benar saja, akidah-akidah tauhid saja. Tapi kalau kita pembahasan akidah, kita nanti akan bahas tentang Jahmiyah bagaimana, tentang Rafidhah bagaimana, tentang orang-orang Mu'tazilah bagaimana, Jahmiyah bagaimana, Khawarij bagaimana. Jadi akidah itu lebih umum dibandingkan apa? Tauhid. Makanya kalau tauhid itu cuma pembahasan apa? Pembahasan tauhid saja. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Dan perhatikan Pak di sini. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan tauhid itu bukan cuma sekedar mengatakan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Enggak cukup loh Pak itu. Karena orang-orang kafir Quraisy juga mengatakan hal yang apa? Sama. Mereka mengatakan hal yang sama. Makanya apa kata Imam Qayyim? Laisat tauhid mujarrada iqraril abdi bi annahu la khaliqa illallah. Kata beliau, bukan bagian dari tauhid ketika seseorang hanya mengikrarkan bahwa saya tidak ada pencipta kecuali Allah. Karena orang Quraisy juga sama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau mereka ditanya siapa Allah, mereka mengatakan la yaqulunallah, yang menciptakan langit dan bumi. Apa kata mereka? Allah. Man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Kalian siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Enggak ada yang menciptakan yang lain-lain ini. Itu kecuali siapa? Allah. Tapi itu enggak cukup. Enggak cukup. Kalau cuma sekaya meyakini bahwa Allah itu Rabb segala sesuatu dan Allah yang memiliki segala sesuatu, itu enggak cukup. Sebagaimana kama kana ubadul asnam, sebagaimana para penyembah patung juga mengikrarkan hal yang sama. Tapi apa faktanya? Wahum musyrikun. Mereka masih berbuat apa? Syirik. Jadi tauhidnya mereka cuma tauhid apa? Rububiyah. Itu enggak cukup tauhid rububiyah. Kalau sekarang Pak, Masya Allah, udahlah uluhiyahnya dinodai, rububiyahnya juga sama. Kalau orang-orang jahiliyah di zaman dulu, naam, uluhiyah mereka cacat sekali, makanya mereka musyrik. Tapi rububiyah mereka itu masih ada apa? Keyakinan. Makanya kalau seandainya mereka di atas sebuah lautan, ombak itu datang dari segala arah, mereka itu serahkan hidup mereka hanya kepada siapa? Allah saja, Masya Allah. Tapi kalau sudah nyampe pantai, nyampe daratan, balik lagi kata Allah. Berbuat apa? Syirik. Jadi kalau mereka kepepet, mereka lari kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Da'allaha mukhlishina lahuddin, kata Allah. Kalau udah terombang-ambing, mereka enggak jelas di atas lautan, mereka masih ada rububiyah. Mereka da'awullah, mereka langsung berdoa kepada Allah mukhlisin, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nyampe daratan kata Allah, fa asyraku billah, mereka langsung berbuat apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita Pak, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, memang akidah ini harus dijaga. Udahlah kepepet, lari ke dukun. Lari kemana? Ke dukun. Orang kepepet ekonomi, banyak nggak yang datang ke pesugihan untuk pesugihan? Banyak Pak, wallahi banyak. Orang zaman dulu kepepet lari kepada siapa? Allah. Tapi kalau lapang syirik lagi dia. Tapi zaman sekarang, astaghfirullahaladzim, kepepet lari ke penjaga gunung, pemegang kunci gunung, ke dukun ini, ke dukun itu, peramal ini, peramal itu dan sebagainya. Jadi uluhiyah yang cacat, rububiyah juga apa? Cacat, na'udzubillah. Maka ini kita akidah tauhid itu harus kita sebarkan. Maka apa kata Imam Al-Qayyim? Bali tauhid, bahkan tauhid itu yatadamman min mahabbatillah, itu mencakup bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar ngaku Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang ngasih rezeki, enggak. Tauhid itu lebih dari itu, yakni tauhidul uluhiyah, yang kita wal khudu'i lahu, kita merendahkan jiwa kita hanya untuk Allah SWT.
wa kamalil inqiyadi li ta'ati, dan kita betul-betul tunduk untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, wa ikhlasil ibadati lillah, dan kita mengikhlaskan ibadah hanya untuk siapa? Allah. Wa iradati wajhihil a'la, dan yang kita inginkan hanyalah wajah Allah yang paling tinggi, bi jami'il aqwal, dalam setiap ucapan-ucapan kita. Zikir yang kita cari wajahnya siapa? Allah. Kita mengucapkan yang baik, berdakwah, yang kita harapkan hanyalah wajahnya siapa? Allah. Wal a'mal, dan ketika kita beramal saleh, yang kita inginkan hanyalah wajah Allah. Salat kita untuk Allah, sedekah kita untuk Allah, haji kita untuk Allah, umrah kita untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk disanjung, bukan untuk dipuja-puja, bukan untuk dipuji-puji, bukan. Itu semua kita serahkan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik kita ngasih orang kita karena Allah, menahan harta kita juga karena Allah. Oh, ini fulan ini adalah orang-orang yang enggak baik, anda tahan karena Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan dia dan sebagainya. Nah, sahih. Dan itu tidak ada masalah sama sekali. Nah, itu arti apa? Tauhid. Jadi kita betul-betul sandarkan semuanya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am, wallahu alam bissawab. Bismillah insyaallah. Baik. Apa hubungan antara tauhid dan akidah? Perhatikan Mbak sini. Hubungan keterikatan antara tauhid dengan akidah disebutkan bagi ahlu sunnah wal jamaah, ilmu akidah dan ilmu tauhid itu mutaradifan, sesuatu hal yang sama, sinonim, memiliki makna yang sama. Kalau disebutkan akidah ya tauhid maksudnya. Kalau akidah ahlu sunnah wal jamaah lo ya, bagi ahlu sunnah wal jamaah ya akidah ya tauhid, tauhid ya akidah, mutaradifan, sama. Nah, penamaan ilmu tauhid sebagai ilmu akidah itu didasarkan dari apa? Thamaratul marjuah minhu, hasilnya. Belajar akidah untuk mentauhidkan Allah, belajar tauhid untuk mengesahkan Allah. Sama enggak ujung-ujungnya? Sama. Makanya sinonim. Karena mau enggak mau, apa hasilnya? In'iqadul qalbi in'iqadan jaziman la yaqbalul infikak. Hasil dari kita belajar akidah, hasil dari kita belajar tauhid itu sama. Apa itu? Terikatnya hati kita dengan keterikatan yang betul-betul kuat, la yaqbalul infikak, yang tidak terlepas lagi. Jadi betul-betul diikat hati kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hasilnya belajar tauhid, dan itu hasilnya belajar apa? Akidah. Jadi secara ini sama saja, tapi terkadang dibedakan oleh para ulama. Ilmu tauhid, apa kata mereka? Perhatikan Pak, al-ilmu alladhi yuqtadaru bihi ala itsbatil aqaid ad-diniyah bil adillatil mardiyah. Ilmu yang dengan ilmu tersebut seseorang mampu menetapkan akidah agama dengan dalil-dalil yang diridhai. Jadi antum kalau belajar tauhid, oh ini boleh dalilnya ini, oh ini boleh dalilnya ini, oh ini enggak boleh dalilnya ini. Makanya kalau antum belajar kitab tauhid, karena ada kan kitab tauhid di sini kan, insyaallah adalah kitab tauhid itu Pak, bab semisal bab ini dalil, bab ini dalil, bab ini dalil, bab ini dalil, bab ini dalil. Semua kitab tauhid, larangan ataupun perintah, semuanya berlandaskan dengan apa? Tauhid. Kenapa? Karena tauhid adalah ilmu tauhid, al-ilmu alladhi yuqtadaru bihi, ilmu yang dengannya seseorang mampu menetapkan akidah Islam dengan dalil-dalil yang apa? Diridhai oleh Allah SWT, dalil yang sahih. Jadi nggak bisa Pak akidah Islam pakai dalil yang dhaif, nggak bisa. Apalagi pakai dalil lewat mimpi, nggak bisa Pak, nggak bisa. Nah, kalau ilmu akidah kata para ulama lebih luas cakupannya. Yakni ilmu tauhid tadi ditambah dengan apa? Raddus syubuhat. Kita itu membantah apa? Syubuhat, menolak syubuhat, wa qawadihil adillatil khilafiyah, dan kita menolak yang membuat dalil-dalil itu menjadi cacat. Jadi ada orang tuh Pak, dalam istilahnya beberapa keyakinan, ada hadis yang sahih itu mereka bisa tolak itu Pak, dalil itu dengan akal-akalan mereka. Nah, dengan cara itu Pak, kita harus tolak syubhatnya sehingga kita selamat akidahnya. Nah, membantah syubhat tadi itu dibahas dalam ilmu apa? Akidah secara umum. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi kesamaannya tadi berkumpul dalam sama-sama mengetahui al-haq dengan dalilnya. Perbedaannya bahwasanya akidah itu lebih apa? Lebih umum. Lebih apa? Lebih umum. Karena di situ ada membahas apa? Syubhat.
membahas bagaimana kita membantah syubhat. Nah, kebiasaan salaf bagaimana? Disebutkan as-salafu jara ala tasmiyati kutubihim fit tauhid wal imani bi kutubil aqidati. Para salaf itu terbiasa ketika mereka menamai kitab-kitab mereka dalam pembahasan tauhid ataupun pembahasan iman, mereka biasanya menamai dengan kutubul aqidah. Namanya apa? Al-aqidah, biar lebih apa? Umum. Contoh, kitab apa? Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Ini ditulis oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni. Kemudian Syarh Ushul I'tiqadi Ahli Sunnah wal Jamaah, pakai akidah, pakai i'tiqad. Punya Imam apa? Al-Lalikai. Jadi mereka para ulama salaf zaman dahulu menamakan kitab-kitab pembahasan tauhid dan iman itu biasanya pakai nama apa? Akidah. Taib. Dan antum perlu tahu, Pak, ada beberapa nama-nama dalam ilmu akidah dan tauhid. Jadi antum nggak rancu, ini pembahasan apa sih? Kitabnya kok ini pembahasan apa sih? Gitu. Ada beberapa nama. Perhatikan, Pak, pertama sini. Ya, nama yang pertama pembahasan kitab akidah, ya ini akidah sendiri. Itu nama yang pertama. Apa? Akidah. Kemudian nama yang kedua yang biasa disebut oleh para ulama adalah tauhid. Yang udah ana bahas. Kemudian nama yang ketiga yang disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka as-sunnah. As-sunnah. Makanya Pak, Al-Imam Ahmad dan anaknya itu punya kitab, Abdullah Ibn Ahmad itu punya kitab as-sunnah. Kalau sebutkan as-sunnah maksudnya pembahasan akidah gitu loh. Jadi walaupun pembahasannya bukan hadis, tapi dinamai dengan apa? As-sunnah, karena penamaan akidah yang lain apa? As-sunnah. Itu penamaan yang ketiga. Penamaan yang keempat disebut oleh para ulama usuluddin. Usuluddin. Makanya kalau antum berangkat misal ke UIM, ke Universitas Islam Madinah misal, atau ke kuliah-kuliah yang lain secara umum di Timur Tengah, kuliah akidah itu dinamakan dengan kuliah usuluddin, yang berkaitan dengan pokok-pokok dalam agama. Usuluddin. Makanya usuluddin itu pembahasan akidah. Tapi penamaan yang berikutnya yang kelima al-fiqhul akbar. Ini sebagaimana Imam Abu Hanifah memiliki kitab al-fiqhul akbar untuk membedakan dari fikih halal dan haram. Bukan permasalahan muamalah, bukan permasalahan ibadah. Dinamakan al-fiqhul akbar, fikih yang paling besar. Karena pemahaman yang paling besar yang harus diketahui oleh seorang muslim, pemahaman tentang akidah. Makanya Al-Imam Abu Hanifah menamakan kitab akidah beliau dengan al-fiqhul akbar. Keenam, asy-syariah. Makanya antum lihat kitab asy-syariah lil Ajurri, asy-syariah itu pembahasan tentang apa? Akidah. Penamaan yang ketujuh disebutkan al-iman. Kitab apa? Al-iman. Dan ini disebutkan oleh al-Imam semisal Ibn Manda, kemudian imam-imam yang lainnya, itu mereka menamakan kitab mereka dengan apa? Al-iman. Nah, di sini secara ringkasnya penamaan itu ada sebab-sebabnya. Jadi ada berapa nama tadi penamaan akidah? Ada kok 4? 7. Ada 7 nama. Kalau bisa antum catat lagi, Pak. Baik, kita masih ada 10 menit ya, kita bahas. Enggak usah tanya jawab, Pak ya. Enggak usah tanya jawab. Yang jelas kita insyaallah mudah-mudahan ini selesai insyaallah. Untuk nama sampai terakhir nama-nama apa? Nama-nama akidah. Perhatikan, Pak, di sini. Akidah disebutkan dengan akidah itu ada beberapa para ulama yang nulis tentang apa? Akidah. Semisal Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Itu milik Al-Imam As-Sabuni. Kemudian Syarh I'tiqadi Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Lalikai. Kemudian Al-I'tiqad punya Al-Baihaqi. Jadi mereka menamakan kitab akidah dengan apa? Dengan akidah. Penamaan yang kedua tauhid, dari kata wahada yuwahidu tauhida. Itu juga disebutkan, Pak, Masya Allah, oleh para ulama. Semisal apa? Yang antum pelajari lah sering, Kitabut Tauhid. Punya apa? Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Itu apa? Kitabut Tauhid. Penamaan-penamaan seperti itu banyak. Dan bahkan Al-Imam Al-Bukhari beliau namakan Kitabut Tauhid dalam sahih beliau. Kitabnya apa? Kitabut Tauhid. Antum buka Sahih Bukhari akan muncul Kitabut Tauhid dalam apa? Al-Jami' As-Sahih. Kemudian Ibnu Khuzaimah juga sama, At-Tauhid wa Itsbatu Sifatir Rabb. Beliau namakan kitab akidah beliau apa? At-Tauhid wa Itsbatu Sifatir Rabb. Kitab Tauhid mengesahkan Allah
dan juga apa menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala milik Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Kemudian i'tiqadut tauhid li Abi Abdillah Muhammad ibn Khafif, itu beliau juga sama, namanya apa? At-Tauhid. Dan bahkan Ibnu Manda juga sama, punya Kitabut Tauhid. Yang terakhir Kitabut Tauhid punya Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Jadi bukan pertama yang nulis kalangan kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Wahab, enggak. Muhammad bin Wahab ini akhiran. Wa illa para ulama salaf zaman dahulu udah nulis kitab Tauhid dari awal. Contoh tadi Bukhari yang Anda sampaikan, kitab Tauhid dalam Sahih Bukhari. Beliau meninggal tahun berapa? 256 Hijriah. Ini salaf ini, Pak. Ini salaf. Kalau Muhammad bin Wahab ini mutaakhir, kontemporer baru. Bukan beliau yang pertama kali nulis kitab Tauhid, bukan. Yang kedua Ibnu Khuzaimah, At-Tauhid wa Itsbatu Sifatir Rabb, meninggal tahun berapa? 311 Hijriah. Ulama zaman dulu. Terus siapa? Abi Abdillah Muhammad ibn Khafif, tahun 371 Hijriah. Ini beliau tulis. Masya Allah, mutaqaddimun haula. Mereka ini ulama-ulama zaman dahulu, ulama-ulama salaf kita zaman dahulu. Udah ada kitab Tauhid. Kemudian Ibnu Manda meninggal tahun 359 Hijriah. Barulah apa? Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Zaman kita ini Masya Allah. Bukan zaman kita ya, sebelum kita lah pasti. Cuman muasir, ulama khalaf gitu loh, ulama yang datang belakangan, meninggalnya tahun 1115 Hijriah. Itu baru apa? Akhiran. Itu tauhid. Kemudian as-sunnah. Taib, sunnah. Kenapa kok bisa disebutkan sunnah itu pembahasannya akidah? Kan gitu. Jadi pertanyaan, kalau kita tanya apa sih arti as-sunnah? As-sunnah itu Pak, artinya itu berbeda-beda sesuai para ulama, pakar-pakar istilahnya para ulama yang membahas dalam masalah-masalah tertentu. Contoh, ulama hadis mengertikan as-sunnah dengan pengertian tertentu. Ulama usul fikih juga sama. Nanti istilahnya tergantung dipakai untuk fan apa, bidang apa. Contoh, kalau dalam bidang hadis, ulama hadis mengatakan as-sunnah lama udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au wasfin. Disebutkan sunnah apa yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW berupa apa? Ucapan. Kalau seandainya Nabi udah mengucapkan, itu berarti sunnah Nabi kita Muhammad SAW, walaupun Nabi belum kerjakan. Anda ambil contoh, apa itu? Dia sunnah Nabi, Nabi pernah ucapkan, tapi Nabi nggak pernah kerjakan. Apa contohnya? Fadhal, apa? Hah? Puasa? Naam, sahih. Puasa Muharram tanggal berapa? 10 Asyura. Nabi SAW nggak pernah kerjakan, tapi itu sunnah Nabi. Karena Nabi pernah apa? Pernah ucapkan, tapi Nabi nggak pernah kerjakan. Ini termasuk sunnah. Apa kata Nabi kita SAW? La in istu al-amal mukbil. Kalau aku masih hidup tahun depan, la asuman tasi. Aku akan puasa di hari apa? Ke-9. Kalau 10 itu kebiasaan orang-orang apa? Orang-orang Yahud. Nabi mau menyelisihi, maka dibuatlah puasa itu tanggal berapa? 9 untuk menyelisihi orang-orang apa? Orang-orang Yahud. Masya Allah, Pak. Karena Nabi tahu dzaka yaumun tu'azzimuhul yahud. Ya Rasulullah, tanggal 10 itu hari yang dimuliakan oleh orang-orang apa? Yahudi. Nabi mau ganti. Makanya Nabi katakan, kalau aku hidup tahun depan, aku puasa tanggal berapa? 9. Itu disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, yang lain apa yang lain? Yang Nabi nggak pernah kerjakan, tapi itu sunnah Nabi. Adzan. Apakah Nabi pernah adzan? Ada tidak? Apakah Nabi pernah adzan? Loh, kok antum diem? Nabi pernah nggak adzan? Nggak pernah Nabi adzan. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi nggak pernah adzan untuk manggil orang bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Nabi nggak pernah adzan, tapi Nabi ajarkan adzan. Nah, adzan ini sunnah Nabi. Dengan cara apa? Dengan ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nggak pernah kerjakan, Mbak. Tapi itu ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain apa? Sunnah Nabi, tapi Nabi nggak pernah kerjakan. Berenang. Anak mau nanya sama tuh, Nabi pernah nggak renang? Renang di mana Nabi, Pak? Renang di padang pasir? Enggak. Renang anak nanya, renang sunnah Nabi bukan? Renang sunnah Nabi bukan? Sunnah Nabi.
Tapi pertanyaannya, Nabi pernah nggak renang? Nabi, laut paling dekat, pantai paling dekat itu laut apa? Dari Mekah, laut apa? Laut Merah. Pernah nggak Nabi ke laut berenang? Nggak pernah, nggak pernah. Antum jangan bayangkan Nabi itu pernah renang. Nggak ada sejarah Nabi pernah renang, nggak. Tapi Nabi ucapkan, "Allimu auladakum musibahata warimaya." Ajarkan anak-anak kalian untuk berenang dan apa? Memanah. Sunnah Nabi nggak berarti renang? Sunnah Nabi. Tapi Nabi nggak pernah apa? Berenang SAW. Iya, karena Nabi hidup di padang pasir, nggak pernah berenang Nabi kita SAW. Tapi ternyata Masya Allah manfaat renang itu banyak sekali. Nah itu sunnah Nabi. Nabi ucapkan padahal Nabi nggak pernah apa? Kerjakan. Jadi sunnah yang disebutkan oleh para ulama hadis adalah apa yang disandarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW min qaulin, baik ucapan, au fi'lin ataupun perbuatan. Kalau Nabi berbuat, sunnah Nabi sudah. Sunnah Nabi SAW. Au takririn, atau persetujuan. Itu sunnah Nabi SAW. Halal. Contoh, dob. Nabi SAW dihidangkan apa? Dob. Apa dob? Kadal gurun. Beda loh Pak ya. Jangan antum terjemahkan biawak secara umum. Kalau biawak makan ayam, haram dia. Dia itu hewan buas, memiliki apa? Taring. Kalau dia biawak makan ayam, Anda nggak tahu biawak sini makan apa. Tapi pernah kejadian biawak itu makan apa? Ayam. Berarti dia hewan buas yang memiliki apa? Taring, haram. Tapi kalau seandainya biawak gurun atau kadal gurun itu nggak makan itu, dia makan istilahnya bukan hewan buas yang enggak, Mbak. Ya, makan serangga-serangga gitu aja dia. Nah, ini bukan termasuk hewan buas. Makanya dob itu ketika dihidangkan oleh Nabi kita SAW, Nabi nggak pernah makan. Nabi dihidangkan, Nabi nggak mau makan, Nabi nggak mau mencela. Apa kata Nabi SAW? Ini makanan bukan bagian dari makanan negara kami. Jadi Nabi nggak makan, nggak terbiasa Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Nabi katakan apa? La akuluhu wa la uharrimuhu. Aku nggak makan, tapi aku nggak mengharamkan. Ini namanya takrir, persetujuan dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Nabi udah setujui, sudah. Berarti itu takdir Nabi kita Muhammad SAW. Awasfin, atau sifat Nabi, baik sifat tubuh atau sifat istilahnya sifat akhlak, karakteristik. Maka itu apa? Sunnah Nabi kita SAW. Nabi jalannya bagaimana, itu sunnah Nabi. Sifatnya Nabi, wajahnya Nabi seperti apa dan sebagainya, itu semua sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ini pengertian as-sunnah sesuai yang diterjemahkan atau diartikan oleh apa? Ulama hadis. Kalau ulama fikih lain lagi Pak. Yang disebutkan oleh ulama fikih as-sunnah itu apa? Ma amara bihi syari' la ala sabilil ilzam. Apa yang diperintahkan syariat tapi tidak dalam perintah yang betul-betul apa? Mengikat, dalam bentuk kewajiban. Contoh, perintah Nabi untuk sholat malam, autiru ahlal Quran, sholat witirlah kalian wahai ahlul Quran. Ini perintah enggak? Perintah. Apa yang diperintahkan syariat tapi tidak ala wajil ilzam, tidak dalam bentuk apa? Penekanan, bentuk apa? Kewajiban. Nah, kalau ulama fikih lain lagi penerjemahannya. As-sunnah ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Sunnah adalah yang orang mengerjakannya dikasih pahala, orang yang enggak mengerjakannya maka tidak dia apa? Dihukum, enggak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ulama akidah Ahlus Sunnah itu memperhatikan bahwa as-sunnah menerjemahkan dengan arti tertentu. Dengan cara apa? Mereka mengatakan dengan al-ittiba', dengan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah ngikuti Nabi, berarti sunnah. Berarti nanti yang dibahas dalam as-sunnah itu bagaimana kita bisa niru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan as-sunnatu hiyal Islam. Dan sunnah itu sendiri adalah al-Islam. Kalau dikatakan as-sunnah berarti itu apa? Islam secara umum. Nah, ini yang diterjemahkan oleh ulama-ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara khusus. Kalau as-sunnah ya ini Islam. Karena apa saja yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW yaitu agama apa? Islam. Jadi kalau disebutkan as-sunnah maka maksudnya adalah tentang akidah itu sendiri. Itu yang perlu kita ketahui. Na'am wallahu a'lam bishawab. Kemudian penamaan yang berikutnya. Aduh, ini waktu
Sebentar sekali memangnya, Masya Allah. Aduh, kita percepat Pak berikutnya. Penamaan yang keempat, usuluddin, pokok-pokok agama. Jadi akidah itu pokok loh Pak. Meyakini Allah itulah salah satunya apa? Rabb semesta alam. Itu semua usul. Orang nyelisinya Pak terancam apa? Terancam murtad lah sudah. Uluhiyahnya kita, solatnya kita hanya untuk Allah SWT. Jadi usuluddin, pokok-pokok apa? Agama. Orang yang menghinakan Abu Bakar maka apa? Murtad. Orang-orang Syiah Rafidhah menghinakan Abu Bakar, Umar, Uthman, mencela Aisyah. Makanya ulama akidah ahlu sunnah wal jamaah menyatakan tidak boleh makan sesembelihan orang-orang apa? Syiah Rafidhah. Nggak halal Pak, karena mereka ini murtad, bukan apa? Bukan Islam. Taib. Ini yang dapat Anda sampaikan. Kayaknya waktu kita udah habis Pak. Anda nggak mau zalimin antum. Insya Allah kita lanjutkan dengan penamaan berikutnya. Jadi usuluddin itu adalah pokok-pokok apa? Agama. Kitab yang dibahas oleh para ulama, kitab Usuluddin lil Baghdadi, Asy-Syarh wal Ibana an Usulid Diyanah Ibnu Battah, Al Ibana an Usulid Diyanah Al-Asy'ari. Itu disebutkan tentang masalah pembahasan apa? Akidah. Insya Allah pada berikutnya akan Anda bahas tentang penamaan yang kelima, Al-Fiqhul Akbar. Kenapa dinamakan dengan Al-Fiqhul Akbar? Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Pak, Anda mohon kesabaran dari antum. Belajar akidah itu butuh apa? Sabar. Runut. Anda maunya runut Pak. Runut pelan-pelan. Tapi insya Allah nanti antum akan kuasain semua apa tentang masalah akidah Islami. Jadi seperti itu. Jadi mohon Pak jangan terlalu antum minta cepet. Kadang-kadang kita ini Masya Allah 2 tahun pengen jadi Ibnu Taimiyah, mustahil mustahil. Pelan pelan. Insyaallah Allah akan mudahi langkah-langkah kita untuk mempelajari akidah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini yang dapat Anda sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau antum bisa bahasa Arab Pak, antum download aja tadi kitabnya. Tapi kalau antum nggak bisa bahasa Arab, ya antum cuma catat dari apa yang Anda sampaikan. Karena insya Allah Anda sudah buat, insya Allah mudah-mudahan ringkasan nanti Anda kasih lah antum kalau bisa. Jadi Anda udah buat ringkas nih Pak. Anda buat ringkas pakai bahasa Indonesia. Mudah-mudahan Pak. Tapi enggak semua. Apa yang Anda mau kaji itu Anda ringkas. Anda ringkas. Mudah-mudahan dari ringkasan ini antum bisa ambil faedah insya Allah. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.